Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Tiga yang pertama ada tiga, yaitu saya sendiri, Muhammad Irfan Farisi, kedua Fema Din Indiana, dan Karisma. Oke. Eh, saya akan membahas ya beberapa tentang sejarah ASEAN. Nah, ASEAN itu sendiri itu didirikan oleh 5 negara, termasuk Indonesia. Dan ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ASEAN itu berdiri karena kesamaan negara pendiri yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial, kecuali Thailand, dan proses berdirinya ASEAN itu terjadi di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Oke. Nah, ada beberapa anggota ASEAN ya. Nah, saat awal dibentuk itu ASEAN hanya berdiri dari 5 yang disebut sebagai negara pendiri ASEAN. Yang apa namanya, negaranya itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dan kini sudah ada 10 negara dalam beranggotan ASEAN. Nah, berikut ya. Dari negara ASEAN tersebut yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Ya, itu. Dan ada 3 pilar, yaitu ada pilar ekonomi, pilar politik keamanan, sama sosial budaya. Dan akan dibahas oleh ya, gitu. Pilar yang pertama adalah pilar politik keamanan atau ASEAN Politik Security Community atau APSC. Pilar ini merupakan penopang hubungan di bidang politik dan keamanan. Berkat pilar ini, sejak berdirinya ASEAN tidak pernah terjadi lagi ketegangan politik dan keamanan yang berbahaya di antara negara-negara anggotanya. Berdasarkan pilar ini, para pemimpin ASEAN bertekad menempuh cara-cara damai dalam mengatasi setiap perbedaan dan perselisihan di antara negara-negara anggotanya. Cara-cara damai yang ditempuh adalah menciptakan situasi politik yang kondusif, menyusun norma-norma kehidupan bersama, mencegah terjadinya konflik di antara negara-negara anggota, penyelesaian konflik yang terjadi, penciptaan situasi damai setelah konflik berakhir, dan menerapkan mekanisme yang paling baik dalam mengatasi segala persoalan. APSC bertujuan untuk membangun apa yang telah dikonstruksikan selama bertahun-tahun di bidang politik dan kerjasama keamanan. Pemimpin ASEAN menyetujui untuk mendirikan APSC. APSC bertujuan untuk memastikan bahwa negara hidup dalam kedamaian dengan yang lainnya, baik dalam regional maupun tingkat global, dalam sebuah keadilan, demokratis, dan harmonis. Anggota di dalam komunitas berjanji untuk mengandalkan proses damai secara eksklusif dalam penyelesaian perbedaan intra-regional dan menganggap keamanan mereka sebagai hal yang saling terkait satu sama lain dan terikat oleh lokasi geografis, visi yang sama, dan objektivitas. APSC memiliki komponen berikut, yaitu pembangunan politik, membentuk dan berbagi norma, pencegahan konflik, resolusi konflik, pembangunan perdamaian pasca konflik. Oke, saya lanjutkan. Saya kebagian di bagian ekonomi ya, tiga pilar ekonomi. Nah, pilar ini tuh sebagai penopang ya untuk tercapai tujuan akhir kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN. Yang itu perekonomian itu yang stabil, makmur, dan kompetitif. Dan juga atau berdaya saing. Dan ada beberapa cara. Caranya itu membebaskan aliran barang, jasa, investasi, dan modal di antara negara-negara ASEAN. Sekaligus untuk berupaya menurunkan angka kemiskinan serta meminimalisir kesenjangan sosial ekonomi. Nah, oleh karenanya diperlukan strategi yang dapat menyatukan potensi yang ada di negara anggota guna meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN, negara ASEAN. Dan ada beberapa kesepakatan yang telah dicapai, antara lain mempercepat integrasi beberapa sektor kegiatan ekonomi, yaitu sektor angkutan udara, produksi berbasis pertanian, otomotif, produksi berbasis pertanian, dan lainnya. Dan yang kedua itu mempermudah pergerakan pengusaha, tenaga kerja terampil dan berbakat. Yang ketiga itu memperbarui mekanisme dan langkah-langkah yang dapat memperkuat pelaksanaan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga yaitu pilar komunitas sosial budaya ASEAN. Masyarakat sipil aktif dalam mempromosikan identitas dan keanekaragaman budaya ASEAN. Mereka terlibat dalam pertukaran budaya, seni, dan pengetahuan tradisional. Organisasi masyarakat sipil berperan dalam mendorong pembangunan sosial yang inklusif seperti perlindungan hak-hak kelompok rentan dan pemberdayaan perempuan. Masyarakat sipil semakin terlibat dalam isu-isu kesehatan masyarakat, pendidikan, dan lingkungan.
Mereka berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, peran masyarakat sipil dalam kerjasama ASEAN semakin kuat dan signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan upaya untuk mewujudkan ASEAN yang lebih inklusif dan berorientasi pada rakyat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.